Kak. Halo, gimana? Wah, katanya lagi sibuk banget tuh. Kok nggak juga. Kalau misal aku ganggu sebentar untuk kalian DTSL, boleh nggak Kak? Oh, boleh banget. Yaudah, kita langsung aja yuk. Gas. Ayo ikutan. Halo Kesatria Muda. Perkenalkan, aku Dimadi Cista Astri Ratna, biasa dipanggil Cista dari Teknik Arsitektur Angkatan 2025. Hari ini aku ditemenin sama Kak. Aku Rija dari KMTSL Angkatan 2024. Nah, kali ini kita bakal keliling dan kenalan sama Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Mungkin sebelum kita keliling, gimana kalau kita mulai dengan jargon ikonik dari sipil dulu nih Cista? Ide bagus tuh. Boleh dong Kak dijelasin gimana jargonnya? Jadi kalau aku ngomong sipil, teman-teman semua jawabnya solid, begitu ya? Oke, siap. Kita peragain bareng-bareng ya Kesatria Muda. Sipil, Solid, sipil, solid, sipil. solid. Wah, pasti Kesatria Muda udah pada semangat nih. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di sana aja kali ya Kak? Oh boleh, langsung ke sana aja ya? Let's go. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih Kak. Di DTSL kan prodinya nggak cuma teknik sipil aja nih. Betul. Kira-kira ada prodi apa lagi nih Kak? Jadi di DTSL itu kita terdiri dari 3 prodi Cista. Ada teknik sipil, teknik infrastruktur lingkungan, sama teknik sumber daya air. Oke, kalau misalkan dari perkuliahannya gitu gimana Kak? Apakah ada kesamaan atau perbedaan? Sebenarnya meskipun kita terdiri dari 3 prodi yang berbeda ya, tapi tetap yang namanya DTSL itu 3 prodi ini bernaung di satu atap yang sama, yaitu KMTSL. Nah, dari segi lingkungan dan kegiatannya sendiri pun juga mirip-mirip sih sebenarnya. Kayak kalau kegiatan perkuliahan di akademiknya ya, itu yang pertama jelas seperti mahasiswa pada umumnya kita kelas, terus ada praktikum sambil ngelaprak juga, dan ada ngerjain tugas besar. Mostly sih ya berputar di situ-situ aja sih. Oke, tadi kan kalau misalkan kegiatan akademiknya lebih ke belajar dan banyak praktikum nih Kak. Betul. Nah, kalau misalkan non-akademik, kalau KMTSL tuh gimana sih? Nah, karena tadi udah kita ngejargon tuh ya sipil solid, jelas yang pertama pasti supporteran, itu pasti sebagai identitas kita sebagai anak teknik gitu ya. Terus, nah di sipil ini juga kita sering banget seru-seruan sama band dari teknik sipil itu sendiri Cista, band turun-temurun, yaitu The Kandang. Oke, berarti ada band turun-temurun juga Betul. gitu ya. Berarti kayak antara akademik dan non-akademik itu sebenarnya di KMTSL tuh bisa seimbang gitu ya Kak? Seimbang. Oke, kalau misalkan dengar tadi nih dari kesibukan Kakak, terus habis itu ada juga di non-akademik, pastinya fasilitas di kampus harus mendukung banget tuh. Harus dong. Kalau gitu kita bicarain fasilitas kali ya Kak? Kira-kira fasilitas di sini apa aja sih Kak? Mungkin karena biar kelihatan sipil banget nih ya, Oke, boleh. kita langsung aja ke lab struktur gak sih? Boleh. Ya? Gas. Gas. Nah Kak, kita kan udah pakai helm proyek gini nih. Sekarang kita ada di mana sih Kak? Kita sekarang lagi ada di lab struktur Cista namanya ini. Oke, kalau di lab struktur ini kira-kira kegiatannya ngapain aja nih Kak? Nah, kan tadi aku sempat mention ada yang namanya praktikum ya. Oke. Nah, di lab inilah kegiatan praktikum itu terjadi. Oke, nah pastinya praktikum di teknik sipil kan tadi nggak cuma satu nih Kak? Betul. Kira-kira ada lab lain nggak sih yang menunjang untuk praktikum di DTSL? Pasti ada, banyak. Mau cek-cek lab yang lain? Boleh, ayo, let's Oke, go. ayo. Nah Kak, sekarang nih kita namanya ada di lab apa nih Kak? Ini namanya lab Mektan Cista. Nah, kalau misal tadi di lab struktur itu kita menguji terkait balok-balokan kayak simple beam, terus balok Gerber. Nah, di sini kita praktikumnya terkait pertanah-tanahan nih. Kayak uji kadar air tanah, uji konsolidasi kayak gitu. Oke, berarti praktikum juga dilaksanakan di sini gitu Yes, ya Kak? betul banget. Selain lab ini, kita mau ke lab lain Kak? Mungkin kita ke lab hidro kali ya, Boleh. yang soal air-air gitu. Oke, boleh kita langsung ke sana ya Kak? Oke, boleh. Kita kan tadi udah yang di lab struktur nih. Terus tadi juga udah ke lab yang tanah-tanah. Tanah-tanah. Nah, sekarang katanya kita di lab yang air-air nih Kak? Betul, jadi sekarang kita ada di lab hidrolika nih, Cista. Oke, di lab ini kira-kira ngapain aja Kak? Jadi di lab ini kita ngelakuin praktikum untuk mata kuliah fisika mekanika dan mekanika fluida. Oke, nah tadi kan kita udah banyak nih Kak bahas tentang lab-lab. Kira-kira ada nggak sih Kak fasilitas lain yang ada di DTSL ini? Nah, mungkin di lab hidrolika dulu aja ya. Oke, Kita punya yang namanya pantai-pantaian nih, Cista. boleh. Mau lihat ke sana? Kita ke sana kali ya? Oke Kak, ini katanya kita lagi ada di pantai-pantai. Betul, pantai-pantai Teknik ya. sipil nih. Nah, boleh dijelasin Kak, kira-kira di sini tuh ngapain aja sih? Ya, sebenarnya ini bukan yang literally pantai ya sebenarnya. Cuman memang di sini tuh wilayahnya buat mahasiswa-mahasiswi nge-lab
terkait teknik pantai kayak gitu. Makanya kan bisa dilihat Cista di sini ada banyak pemecah gelombangnya di sini kan susun rapi seperti ini. Gitu Menarik sih. banget ya, ternyata banyak banget ya fasilitas penunjang akademik gitu di Betul. teknik sipil ini. Nah, selain fasilitas akademik nih Kak, kira-kira fasilitas apa lagi sih yang ada di sini? Nah, kalau tadi Cista sempat notice waktu kita jalan-jalan ya, itu ada yang namanya Sipmart sama Kansip. Kantинnya teknik sipil sama kayak minimarketnya teknik sipil lah, seperti itu. Oke, tadi kita juga sebenarnya ke co-working space juga sih Kak ya? Ada co-working space-nya juga, di mana dalam co-working space ada coffee shop-nya juga tuh, jadi bisa sambil pesan kopi juga di situ. Jadi banyak banget ya fasilitas. Banyak banget. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana lagi nih Kak? Mungkin kita jalan keluar dulu aja sambil mungkin ke fasilitas foto. Oke, yang paling ikonik itu ya? Yes, yang sering dipakai sama mahasiswa-mahasiswa Teksip buat fotolis praktikum kayak gitu ya. Oke, langsung aja Boleh. Kak. Yuk. Oke Kak, tadi kan kita udah kenalan nih sama KMTSL. Betul. Terus kita juga udah keliling fasilitas yang ada di sini. Yes. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri nih Kak, kalau misalkan mahasiswa baru mengalami culture shock. Betul. Nah, dari pengalaman kakak bisa sharing nggak sih apa sih culture shock selama perkuliahan ini? Kalau yang dari aku ya, yang kurasain, mungkin yang paling berkesan tuh laprak tulis tangan sih, Cista. Oke, pasti berat banget ya. Yes, karena waktu maba masuk nih, kirain kayak kampus nih, kuliah nih serba digital kan, ketik gitu. Ternyata masih ada namanya laprak tulis tangan. Ternyata untuk mengantisipasi kecurangan di Laprak itu. ya di laprak itu sendiri. Oke, Seperti kalau itu. misalkan tips yang bisa kakak kasih nih ke mahasiswa baru, kira-kira apa? Mungkin untuk satria muda nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yang namanya baru masuk kuliah ya, pasti dinamikanya sudah berbeda dengan SMA. Tanggung jawabnya juga sudah berbeda. Dilewatin aja, jangan cemas lah pokoknya. Semua akan berlalu dengan sendirinya. Oke, pasti semuanya bisa terlewati gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau bisa nih disimpulkan pakai satu kata, kira-kira satu kata yang menggambarkan anak DTSL apa nih? Kekeluargaan. Wah, luar biasa. Kalau gitu kita lanjut ke sana kali ya Kak? Boleh? Nah Kak, kita udah sampai nih di fasilitas yang paling ikonik nih sebagai Betul. tempat foto-foto untuk mahasiswa teknik sipil ya. Sangat ikonik. Nah, dengan adanya kita di sini nih Kak, kita udah mengakhiri jalan-jalan keliling Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, dari Kak Richard sendiri kira-kira ada nggak sih pesan atau harapan yang bisa disampaikan kepada kesatria muda? Mungkin harapanku untuk para kesatria muda 2026, semoga dengan bergabungnya kalian ke dalam keluarga Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, ini bisa menjadi langkah pertama kalian dalam mencapai potensi terbaik yang kalian miliki. Wah, betul banget tuh. Nah, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Richard udah ngajak keliling Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan nih. Nah, buat kesatria muda, Sampai jumpa di Pionir Kesatria 2026.